Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Paradigma TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dedi Ermansyah. Hari ini saya kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bang Dr. Risman Pasaribu. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat-sehat Dinda. Terima kasih atas kehadirannya dalam program YouTube kita. Hari ini kita akan mendiskusikan banyak hal dengan Bang Risman, termasuk rekam jejak latar belakang pendidikan, latar belakang hidup beliau dari masa kecil sampai beliau proses masuk di Jakarta dan sekarang menjabat Wakil Sekjen Majelis Nasional KAHMI. Bang, yang ingin saya tanyakan pertama adalah bagaimana proses masa kecil Abang, mulai dari di kampung halaman, lahir di mana, terus sekolah dasar dan seterusnya. Bisakah Abang ceritakan kepada teman-teman semua? Ya, Alhamdulillah Abang dilahirkan di Tapanuli Tengah, sebuah kecamatan namanya Sorkam. Dilahirkan tahun 1959, di mana Abang itu di Sorkam itu dibesarkan oleh dua orang tua, di mana orang tua itu adalah asli petani tulen, di mana Sorkam itu 35 kilo dari kotanya, kota Sibolga. Saya sekolah di SD Muhammadiyah, di mana SD Muhammadiyah itu adalah betul-betul kedua orang tua saya itu adalah pengurus Muhammadiyah, ibu ataupun bapak juga, di mana sekolah saya ini persis di muka rumah sekolah, di depan rumahnya Pak Akbar Tanjung, tempat sekolah saya Muhammadiyah. Di mana Pak Akbar Tanjung itu rumahnya di belakang itu adalah musola Muhammadiyah, mereka juga yang punya, dan SMA Muhammadiyah di depan rumahnya. Disitulah dibesarkan Abang di sana, berpendidikan dari SD sampai di SMP. Sekitar berapa kemudian setelah lulus dari SMP, Abang langsung merantau ke Jawa Timur. Berarti setelah SD, SMP langsung masuk Jawa Timur. Langsung masuk Jawa Timur. Berangkat ke Jawa Timur dengan berumur pada waktu itu posisi SMP. Di mana di SMA waktu di Malang dibesarkan oleh kakak saya yang paling tua, Dr. Ali Musa Pasaribu almarhum. Itulah di kader saya dibesarkan di SMA Islam Malang. Setelah lulus SMA Malang 79, lulus tahun 79, saya masuk ke kuliah, masuk di Universitas Merdeka Malang, di mana pada waktu itu saya betul-betul orang yang sangat berprihatin karena ingin betul-betul bercita-cita harus menjadi sarjana. Karena di swasta itu saya bisa sambil kerja, dan sambil sekolah. Kalau masuk saya di Universitas Islam, Universitas negeri, kemungkinan saya tidak bisa kuliah, tidak bisa kerja, sehingga sulit untuk saya. Akhirnya saya ambil keputusan saya bahwa saya harus kuliah di tempat yang swasta tapi sangat eksekutif, sangat bagus dibanding kalau Jakarta itu Trisakti. Di mana di Universitas Merdeka Malang itu saya betul-betul karena orang tua saya selalu waktu kecil saya ikuti perkembangan mereka waktu di SMA Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah. Saya salah satu anaknya ingin bercita-cita ikut organisasi. Terutama waktu saya di SMA, di SMP di Malang, di kampung saya aktif juga di dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada waktu itu. Dan itulah membawa saya masuk di Universitas Merdeka Malang, bertekad untuk menjadikan Universitas Merdeka Malang, membesarkan di situ adalah kader-kader HMI, di mana pada waktu itu Universitas Merdeka Malang itu adalah salah satu universitas yang dibina oleh Kodam 5 Brawijaya, TNI tentara. Berarti Abang masuk HMI tahun berapa itu? Masuk HMI saya tahun 83. Saya 82 masuk SMA,
Saya kerja dulu 2 tahun, baru masuk Universitas Merdeka Malang. Dengan pengalaman-pengalaman itu setelah lulus SMA nganggur dulu 2 tahun. Nganggur dulu 2 tahun masuk kerja, baru masuk kuliah kampus. Universitas Merdeka Malang. Dengan kader-kader pengalaman saya ini, dengan pengalaman saya untuk mendirikan HMI itu sederhana bagi saya, dan pasti akan bisa besar HMI di sana. Waktu itu HMI belum lahir? Belum lahir. Sama sekali belum kenal namanya HMI di Universitas Merdeka Malang. Berarti abang lah yang bentuk komisariat? Abang lah, saya lah yang membentuk komisariat HMI ada di situ. Dari nggak ada menjadi ada, inilah Dr. Rizwan Pasaribu, pendiri pada waktu itu. Di mana pada waktu itu betul-betul di tengah-tengah TNI tidak membolehkan organisasi HMI ada di situ lagi. Jadi sehingga tekad saya harus saya bentuk komisariat, yaitu Universitas Merdeka Malang. Namanya Komisariat Universitas Merdeka Malang pertama kali. Ya kan? Dari situlah saya merasa tekad saya, karena basic saya organisasi, bapak ibu saya juga organisasi, dan saya bertekad membentuk organisasi yaitu HMI pada waktu itu. Itu waktu pembentukan HMI itu ketua PB-nya siapa, Bang? Ketua PB HMI pada waktu si Ananda si Ananda aduh udah meninggal udah meninggal, saya lupa beliau itu Herman Nanda, ketua PB-nya. Dan pada waktu ketua cabang di Malang itu adalah Hanif S. Gapur, sampai sekarang masih menjabat di Universitas Indonesia. Dia masih hidup? Itu masih hidup. Dia memberikan rekomendasi kepada saya untuk apa, bahwa saya lah pendirinya di Universitas Merdeka Malang. S. Gapur itu Profesor Habib Gapur, Hanif S. Gapur masih sehat, masih menjabat di UI. Ya, itu ketua cabang pada waktu itu, dan saya lah pendiri HMI yang ada sama dia, membantu sama dia pada waktu itu. Begitu saya sudah sarjana dengan pengalaman-pengalaman yang ada, saya bentuklah di sana beberapa komisariat di sana pada waktu itu. Tadinya Komisariat Universitas Merdeka Malang, sekarang menjadi Komisariat Teknik, Komisariat Ekonomi. Jadi ada ekspansi beberapa komisariat kampus itu. Di situ setelah kebanggaan saya berjuangnya HMI di sana sampai sekarang. Dan di komisariat ada di sana Komisariat Kahmi di Universitas Merdeka Malang sekarang ini. Dan kader-kader itu HMI itu sekarang ada yang udah jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi anggota DPRD, apa semua itu adalah kader abang semua. Itu. Berarti abang sangat berpengaruh sebenarnya di HMI cabang Malang, khususnya di komisariat Merdeka Malang. Merdeka Malang. Ya, itulah pendirinya. Karena menciptakan dari nggak ada menjadi ada, HMI dia ada di situ. Lalu gimana, Bang, proses ini kan kita singkat-singkat saja soal setelah proses di HMI, gimana abang kok bisa masuk Jakarta? Abang berproses begitu Jakarta. Begitu abang lulus di sana, banyak tantangan abang untuk cepat lulus, tapi ternyata ada kendala karena GMNI pada waktu itu betul-betul mencekat abang supaya tidak lulus semua. Perjalanan waktu itu semua kawan-kawan abang sudah lulus semua, tinggal abang belum. Udah wisuda mereka, baru lulus abang. Setelah lulus abang ketemulah dengan Bang Akbar, Pak Akbar Tanjung, di mana Pak Akbar Tanjung itu adalah bagian dari keluarga besar saya di Sorkam, dan ketemu tapi di Malang. Begitu abang udah lulus, datang Golkar, pemenangan Golkar pada waktu itu, ya kan, pemenangan Golkar pada waktu itu, akhirnya Pak Akbar Tanjung dengan kawan-kawannya berangkat ke Malang, ketemu dengan kawan-kawan aktivis, dialog dengan Bang Akbar. Berarti ketemu Bang Akbar. Muncul abang di situ karena abang panitia di acara itu. Abang salam lah sama dia, sama semua. Bang Akbar bilang, kau udah lulus, sudah, kau ikut ke Jakarta. Panggillah saya ikut, tarik ke Jakarta. Berarti abang masuk Jakarta. Sudah sarjana, tapi ijazahnya apanya belum lulus, wisuda. Belum wisuda. Tapi sudah lulus. Sudah lulus. Pada waktu itu hanya dipanggil ke Jakarta, kau ke Jakarta, bantu saya di sana di Pelita, di Alun Pelita. Itu di media. Di media. Harian Umum Pelita pada waktu itu. Harian Pelita itu adalah sekitar tahun berapa, Bang?
Abang masuk Jakarta 86 86 887. Nah, di situ abang jadi dampingi nemani Bang Akbar di Parindung Pelita pada waktu itu. Tidak lama kemudian, berapa setelah Golkar menang, akhirnya Bang Akbar dipercaya oleh Soeharto Presiden menjadi Menpora. Dan Menpora tinggal abang sendiri di Parindung Pelita, ya kan? Abang nggak diajak ke Menpora oleh Bang Akbar? Cuma abang disuruh kuliah oleh Bang Akbar, suruh kuliah ke Amerika. Ternyata di Amerika bang kuliah hampir setahun nggak betah, karena ada dengan kondisi Amerika itu dengan udaranya dengan ini tidak kuat sama bang. Terpaksa bang mundur tanpa persetujuan Bang Akbar. Saya pulang ke Indonesia. Dia marah-marah, dia sempat marah saya. Itu di kampus apa bang di Amerika? Di kampus apa? Di Maryland. Maryland. Di Maryland. Itu pada waktu itu, kan? Abang nggak betah di Amerika? Kembali lagi ke Indonesia? Kembali ke Indonesia. Tapi abang tekad harus S2, harus S3. Biarpun abang tidak di Amerika. Begitu abang udah masuk kembali ke Indonesia, abang masuk langsung S2 di Universitas Krishna Wijayana sebagai jurusan manajemen. Nah, akhirnya dari situ Bang Akbar mengkader saya dengan wartawan di Pelita, ya kan? Selalu komunikasi itu sama Bang Akbar di Pelita pada waktu itu. Dia diambil di Menpora, terlalu. Akhirnya abang dikader oleh Bang Akbar untuk jadi pengusaha, tapi tidak dibolehkan masuk PNS pada waktu itu. Abang tes di Kementerian Perindustrian. Abang sampaikan kartu tes abang ke Bang Akbar, dan Bang Akbar tak membolehkan saya menjadi PNS. Apa semua ceritanya. Nah, Bang Akbar, di mana Bang Akbar itu adalah selalu tokoh nasional yang sangat di mana-mana, ya kan? Yeah. Pernah jadi Menpora, pernah menjadi Menpora, pernah jadi Seknek, pernah jadi ketua DPR, ketua Golkar. Cukup luar biasa untuk Bang Akbar itu, sehingga saya mengikuti perkembangan Bang Akbar mulai saya ditarik di Jakarta dan sampai sekarang saya mengikuti perkembangan politik dan perkembangan karirnya Bang Akbar itu. Itu yang saya pegang sampai sekarang ini, dan itulah kader-kader yang saya tahu persis adalah kader bangsa yang betul-betul murni dan berjuang. Rupanya HMI itulah ininya, apanya kitanya. Itu. Berarti dalam karir abang itu banyak dipengaruhi oleh cara berpikirnya, pengalaman hidupnya dari Bang Akbar Tanjung. Dan kepercayaan saya terhadap Bang Akbar sampai sekarang ini, komunikasi terus, baik per telepon, baik apa sama Bang Akbar itu. Dan saya tahu persis Bang Akbar itu adalah orang-orang tokoh-tokoh nasional, betul-betul tokoh yang diharapkan kalau bisa adik-adik HMI, ya kan, mengikutilah bagaimana cara-cara perjuangan Bang Akbar itu. Sampai sekarang Bang Akbar juga dekat sama adik-adik itu. Itu ini jadi satu persis, dan saya ngikuti dan harus saya ngikuti perkembangan itu. Perkembangan saya ikuti dan nasihati, saya selalu nasihati saya. Sampai sekarang itu Bang Akbar waktu itu masuk Menpora. Dan berkebetulan ada kawan saya Dirjen Puat pada waktu itu, di mana Dirjen Puat itu sangat berkuasa waktu zaman Soeharto pada waktu itu, kan. Dipaksalah saya masuk PNS diam-diam. Tapi saya pikir birokrasi ini merupakan dulu waktu pertama saya mendampingi Bang Akbar, memang saya bercita-cita memang harus masuk ke dalam negeri, PNS dalam negeri. Masuklah saya diam-diam tanpa pengetahuan Bang Akbar. Saya masuk PNS. Tahun berapa itu Bang? Departemen Dalam Negeri. Tahun berapa? 93. Tahun 93. 93 saya di sana. Tapi Bang Akbar tidak tahu kalau saya hanya masuk di dalam PNS itu. Memang saya dipercayai oleh Bang Akbar satu perusahaan namanya developer perumahan pada waktu itu. Betul-betul di properti. Di properti. Pada waktu itu masih dibolehkan saya menjabat perusahaan dan menjabat ini semua pada waktu itu saya. Berarti menjalankan bisnisnya Bang Akbar juga sembari menjadi ASN. Ya, menjalankan dengan Dirjen tadi di Sita. Sejak itulah saya akhirnya karena saya dijamin oleh kawan-kawan ini oleh oleh Menteri Faisal Tamin dengan Dirjen
Rafiuddin Amaring, ya kan, dan dengan Dirjen itu mengapa saya untuk jadi wali kota dulu tahun 2000. Jadi abang masih calon PNS, betul-betul jabatannya sangat kecil, masih rendah jabatan saya ini, tapi saya kena tekad itu bahwa untuk masuk PNS di dalam negeri hanya untuk supaya masuk menjadi wali kota. Wali kota Malang. Wali kota Sibolga, Malang. Sibolga. Wali kota Sibolga. Pada waktu itu, di mana Undang-Undang 57. Jadi kawan-kawan yang dirjen ini dibantu oleh Bang Akbar untuk jadi dirjen. Mereka itu. Jadi ada 2 dirjen, dengan catatan abang juga dibantu untuk jadi wali kota. Dengan Undang-Undang 57. Undang-Undang 57 pada waktu itu bahwa 5 yang dipilih dikirim ke Jakarta, 3 dikirim ke Jakarta, 1 diambil. Itu menentukan sangat bukan otonomi daerah seperti sekarang, tapi sentralistik. Dengan sentralistik itu abang yakin jadi wali kota. Berarti wali kota diputuskan di Jakarta. Diputuskan di Jakarta, di pusat. Masuklah abang di situ jadi calon wali kota tahun 2000. Dengan Undang-Undang 57 abang tekad yakin akan menjadi wali kota karena udah perjanjian pada waktu itu. Ternyata sebelum 1 tahun saya sudah sempat turun ke bawah Penggalangan, di bawah situ ternyata berubah undang-undang jadi Undang 22. Jadi Undang-Undang 57 menjadi Undang-Undang otonomi daerah. Direvisi undang-undangnya. Direvisi undang-undang, merevisi undang-undang itu. Tapi abang tetap menang jadi wali kota, tapi abang tidak mau hal-hal yang seperti itu. Terpaksa membayar itu, abang tidak terima. Dan abang itu kalau menang secara politik dan wali kota. Berarti kalau abang mau itu bisa saja lah. Kalau mau udah menang, abang. Sudah menang, udah tinggalkan abang. Tapi abang tidak mau menyetor, tidak memberikan. Berarti selanjutnya tetap mengabdi di sebagai ASN tadi. ANS. Jadi PNS tadi. Ya, jadi akhirnya abang akhirnya tetap jadi dari situlah lanjutnya abang jadi PNS, ANS, ya kan? ANS itu abang menjadi pergi menjadi ke mana, mengikuti diklat dia untuk dapat jabatan. Diklat kenaikan pangkat. Ya, diklat PIN 1, PIN 2. Dapat diklat abang itu, akhirnya dapat jabatan. Jabatan terakhir apa, Bang? Jabatan terakhir Kepala Subdirektorat dan PLT Direktur di Kesbangpol. Kementerian Dalam Negeri berarti. Dalam Negeri. Departemen Dalam Negeri. Adapun jabatan-jabatan abang pada waktu itu adalah termasuk juga Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pendidikan Politik. Cocok sekali dengan lapanya saya, dengan ini saya, bahwa dengan Kepala Subdirektorat Pendidikan Politik terbang kemana-mana melakukan pembinaan partai dan politik yang betul-betul politik yang diharapkan seperti Bang Akbar. Kita melakukan itu. Berarti abang ini mengkader politisi-politisi di seluruh Indonesia. Pada waktu itu. Dan di samping itu juga, di samping abang juga membina partai-partai di seluruh Indonesia ini, ya kan? Dengan posisi dalam negeri, Kesbangpol, juga abang juga adalah mengkader dan abang melakukan fasilitasi pendidikan politik, yaitu DPRD Kabupaten Kota. DPRD Kabupaten Kota, abang melakukan memfasilitasi mereka itu. Bagaimana berpolitik yang benar, bagaimana ini. Jadi kader-kader partai yang bagus, DPR itu. Ini semua abang lakukan. Sudah hampir 2 bulan pada waktu itu. Itu. Di samping itu juga jabatan-jabatan yang lain, di samping jabatan itu juga abang juga memfasilitasi pariwisata, Kepala Subdirektorat Pariwisata, dan juga Kepala Kepegawaian di Bank Bina Pembangunan Daerah. Jadi dari situlah abang masih S2, tapi waktu masih kerja, masih ANS abang ini, bahwa masuk ke dalam akademisinya. Abang masuk di samping dekan di mana-mana. Dekan abang di mana-mana selama menjabat PNS. Tapi abang menjabat juga sebagai. Berarti sembari menjadi ASN, sembari mengajar di kampus. Mengajar di mana-mana. Mengajar di mana-mana. Akhirnya makanya akademisi abang tingkatkan lagi menjadi masuk S3. S3 di Universitas Indonesia.
pada waktu itu, ya kan? Di ilmu lingkungan hanya 2 di Indonesia ini, Brawijaya dan UI. Abang lah doktor lingkungan. Jadi abang doktornya di UI. Doktor di UI, sama di Brawijaya. Lingkungan. Berarti S3-nya ada 2. S3 ujiannya di Brawijaya, tapi sekolahnya di UI. Karena pada waktu itu ada kesehatan yang terganggu pada waktu mau ujian, ya kan? Tapi kalau ilmunya, sehingga sekarang ini dulu barusan ini abang menjabat kepala subdirektorat, kepala bidang pasca sarjana UI. Barusan ini abang salah satu pengurus ketua bidang di pasca sarjana UI. Itu. Dan juga di samping itu juga abang juga ya menjabat sekarang ini adalah sebagai LSM. Abang pegang sekarang ini wakil ketua umum Laskar Anti Korupsi. Ya, sekarang ini menjabat. Jadi di dalam ormas-ormasnya. Itu ormas-ormas yang memegang, di samping juga AMI, di mana abang AMI itu karena basicnya abang pendiri AMI dan sampai sekarang bertekad bahwa kami harus betul-betul jaya, pokok harus lebih besar dari organisasi-organisasi yang lain. Harapan abang itu yang intelektualitasnya dan akademisinya, ini abang harapkan seperti itu, sehingga sekarang abang menjabat juga periode sampai 3 periode pengurus pasca sarjana, pengurus MN kami. Jadi abang selama 3 periode menjadi 3 periode pengurusnya, dan sekarang wakil sekjen di MN kami. Ya, dari kepengurusan inilah abang itu berpengalaman di sini juga. Bagaimana kemajuan-kemajuan yang ada, mulai dari kami yang sebelum ini, dan kami yang kedua, dan kami yang ketiga ini yang mendidik sampai sekarang ini. Jadi abang bisa berceritakan tentang bagaimana sebelumnya dan bagaimana yang akan datang dan bagaimana yang sekarang ini. Ini pengalaman-pengalaman ini semuanya betul-betul abang mau sampaikan kepada adik-adik AMI. Ada program-program AMI yang belum tersentuh, belum menyesuaikan, terutama adalah kurikulum LK1, LK2, LK3. Pandangan abang kan, abang katanya tadi kan selama 3 periode ini, artinya kan mengalami pengalaman dari berbagai kepemimpinan ini, dinamika kepemimpinan di KHMI sendiri kan selama 3 periode. Abang melihat seperti apa pemberanian KHMI sekarang dengan KHMI sebelumnya? Ya, yang jelas KHMI yang pertama, Bang Regar Bang Regar itu sebagai koordinator presidium, dengan Bang Mahfud periode berikutnya itu koordinator presidium. Jadi dua kepengurusan seperti ini pakai apa istilahnya? Presidium tunggal. Ya, koordinator presidium tunggal. Itu lebih efektif dan lebih efisien dan lebih mantap, bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah dibanding dengan yang ada sekarang ini. Jauh sekali. Karena sekarang sistemnya sistem rolling gantian. Itu jauh, ya kan? Itu satu. Yang kedua, abang juga melihat anggota-anggota presidium yang dulu dan yang sekarang itu berbeda sekali, ya kan? Seharusnya anggota-anggota presidium itu jangan lagi harus ada porsi-porsinya, jangan politisi saja. Kita harus masuk di dalam ANS, kita harus di swasta, harus juga di BUMN. Bila perlu kader-kader. Artinya konfigurasi presidium ini harus berbagi dari berbagai latar belakang. Dan abang di sini sebagai birokrat, akademisi, abang situ, dan profesional itu tangan abang. Itu keunggulan abang di situ. Berarti menurut abang itu modal utama abang itulah pertama sebagai orang birokrat dan orang akademisi. Karena menjabat di mana-mana, dekan di mana-mana, ya kan? Dan juga menjabat
di birokrasi Departemen Dalam Negeri, di mana Departemen Dalam Negeri ada kementerian yang sangat tidak teknis, tapi polisi kebijakan yang menentukan semua kementerian dalam negeri itulah yang membawai gubernur, membawai bupati, membawai wali kota. Kan dari situlah Abang di situ masuk, menguasai situ. Dan ini akan sampaikan nanti di program-program yang sekarang ini di HMI. Kenapa? Regulasi itu yang harus dikejar. Mulai sebelum regulasi dibuat di DPR, sebelum dibuat regulasi oleh Kementerian Dalam Negeri, regulasi oleh kementerian ini harus betul-betul kami di depan. Kami di depan harus mengawal sampai regulasi jadi ketok palu DPR. Itu yang pertama kali. Berarti ke depan Abang ingin peran kami ini salah satunya itu terlibat dalam pembuatan regulasi. Salah satu itu. Maka karena mendorong peran itu, Abang juga mendorong konfigurasi kepemimpinan di presidium ini tidak hanya dari politisi, tapi juga dari berbagai latar belakang. Ada LSM, birokrat, akademisi, itu, dan politisi juga. Itu. Jadi itu yang selama ini tidak ada seperti itu, tidak terjadi seperti itu. Ya kan? Kembali lagi, kita kembali untuk adik-adik HMI. Berarti ini dulu Bang, Abang ada setelah melihat dinamika dan dengan berbagai pengalaman selama di birokrat, akademisi, dan di kami sendiri selama 3 periode, Abang ada rencana untuk mau maju di presidium, mengabdi di kami untuk presidium pada Munas yang ke-11 nanti. Kenapa tidak kalau memang dipercayai? Kenapa tidak kalau dipercaya? Karena udah saya bertekad untuk memajukan kami ke depan seperti selama ini, ya kan? Tapi saya kalau memang ada dukungan baik moral, material, dan juga mendukung saya, ya alhamdulillah saya setuju, saya mau gitu. Tapi kalau tidak ada lah, ya tidak ada masalah. Berarti abang bersedia jika didorong? Bersedia kalau didorong oleh majelis wilayah. Oleh majelis wilayah. Kalau didorong oleh wilayah-wilayah dan kabupaten kota, ya alhamdulillah kepercayaan itu akan saya pegang, amanah itu akan saya pegang. Tidak ada lagi, hanya itu saya. Untuk saya, dan dapur saya sudah selesai, dan anak saya sudah jadi. Semua anak saya rata-rata S2. Dan mereka tidak boleh masuk PNS sekarang, tapi masih di swasta. Ada yang notaris, ada psikolog, ada ini semua. Jadi abang sudah purna bakti di ASN, purna bakti di PNS. Di PNS. Sekarang mengabdikan diri untuk pengembangan kami nasional. Dan peran kami diperluas. Salah satu tadi. Karena itu udah tekad abang. Seperti tekadnya abang waktu mendirikan kami HMI di Universitas. Jadi kalaupun abang maju sebagai presidium kami, apa gagasan abang untuk kami ke depan yang abang tawarkan setelah melihat kan abang 3 periode tadi menjadi wakil sekjen, pengurus kami terakhir wakil sekjen ini, apa gagasan-gagasan program yang ingin abang tawarkan untuk perbaikan dan perluasan kami ke depan? Yang jelas perubahan-perubahan yang ada sangat kita harapkan, terutama pengembangan untuk kami nasional, ya kan, di mana program-program untuk ke depan ini harus betul-betul melihat perkembangan situasi politik, ya kan, situasi politik dan regulasi-regulasi yang ada sekarang ini. Itu di mana kami harus berperan utama di dalam mengembangkan regulasi-regulasi, mulai dari kajian, ya kan, sampai ke membuat rancangan-rancangan tadi. Itu harus mengikuti perkembangan itu. Berarti abang mendorong kami ini berperan aktif dalam pembuatan undang-undang dan peraturan daerah, peraturan pemerintah, undang-undang pemerintah daerah dan partai-partai, ya kan, harus betul-betul kami berperan aktif, baik di kabupaten, provinsi, dan kabupaten kota, ya kan, dan pusat nasional, ya, nasional.
Kenapa? Karena kami itu juga ada di kabupaten, ada juga di provinsi, ada juga di kami nasional, ya kan? Itu harus sejalan dan sinergi peraturan-peraturan yang ada itu. Berarti untuk saat ini abang melihat peran kami dalam bersinergi dengan legislatif maupun pemerintah eksekutif belum kurang efektif, kurang terlaksana, kurang kontribusinya terhadap pemerintah. Tuh, terlalu banyak kita melakukan seminar-seminar apa semua, tapi referensinya tidak ada sampai kepada pemerintah. Jadi artinya kami ini harus betul-betul berkualitas untuk bangsa dan negara ini tentang peraturan-peraturan itu. Itu. Jadi jangan kalah kita dengan birokrat yang ada atau DPR yang apa ini. Kita harus lebih berperan, lebih menyesuaikan untuk kebutuhan bangsa dan negara ini. Itu. Jadi itu harapan saya dipahami kami untuk di program itu. Tapi khusus di program kelembagaan itu juga harus berkoordinasi selalu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, itu berkoordinasi. Terutama dari program-program kami di bidang akademisi, misalkan program-program di bidang politisi, misalkan apa, kita satu pintu, ya kan, satu pintu tapi berpintu-pintu gitu banyaknya itu. Jadi baik politisi, baik dari NS ya, baik di swasta ataupun berperan di situ, semua harus berperan. Jangan hanya berkecimpung ke dalam politik saja. Kita lebih berperan kepada orang-orang politisi, bukan politisi tapi berperan kepada swasta gitu, ya kan? Menciptakan lapangan pekerjaan misalkan. Berarti abang ke depan mendorong pada Munas kami mendatang, mendorong konfigurasi kepemimpinan atau presidium itu diisi dari berbagai latar belakang. Ya, jadi mesti mengharapkan bahwa ada LSM, jadi birokrat, akademisi, anggota kami itu, anggota presidium itu betul-betul tidak lagi hanya di politisi saja, tapi ada di swasta, ada di birokrat. Berkebetulan abang juga orang birokrat yang sangat udah tahu persis saya. Itu ini. Dan beragam. Itu. Jadi itu. Jadi mungkin itu. Abang ada harapannya untuk teman-teman HMI ataupun HMI secara organisasi, apa yang perlu dievaluasi dari keberadaan HMI hari ini? Keberadaannya kami untuk HMI ya. Ya, termasuk sinergitas antara kami dan HMI seperti apa? Kami dan ini, abang mengharapkan salah satu adalah materi-materi untuk LK1, LK2 supaya coba dievaluasi, ya kan, untuk di menu-menu yang seperti itu yang disampaikan ke adik-adik itu kan harus betul. Yang kedua juga rekrutmen terhadap menjadi LK1, LK2, LK3 itu harus betul semua itu. Berarti abang mendorong materi-materi perkaderan di HMI itu dievaluasi kembali, mengingat disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Kondisi zaman sekarang ini, yang kondisi sekarang ini. Karena saat ini kan era teknologi, sekarang era teknologi, ya kan? Kita harus menyesuaikan semua. Bukan saja di HMI saja, di akademisi seluruh kampus-kampus juga berubah sekarang ini, melakukan paradigma baru sekarang ini. Itu. Mungkin ada harapannya kepada kader HMI bang, apa himbauannya, pesan-pesannya kepada kader HMI seluruh Indonesia? Untuk adik-adik HMI betul-betul tolong tingkatkan akademisinya, harus lebih unggul dibanding dengan mahasiswa-mahasiswa yang bukan HMI. Itu baik intelektualitasnya, baik dari akademisinya, spiritualnya, dan spiritualnya lebih utama gitu. Itu harapan apa? Oke, itulah pesan-pesan Bang Risman Pasaribo kepada kader HMI seluruh Indonesia. Dan pernyataan tadi sekaligus menutup pertemuan diskusi kita hari ini, Bang. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih Adinda. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.